Kalau ada daging kurban, bagi-bagikan. Ustaz Somad, ini ada 1 ekor sapi kurban, kata Ustaz Alno. Ini kalau kami potong semua di sini habis. Masukkan ke daerah lingkungan saya. Walaupun di rumah ada santri tahfiz Quran, kita bagi perumahan depan, perumahan belakang, perumahan samping, sedikit makan bersama. Jangan disimpan daging itu dalam kulkas sampai menyipak. Tak bisa ditutup pintu kulkas. Asal dipaksa menyipak sekaki sapi, kelepak. Ada pula orang yang masih menyimpan daging kurban sekarang. Dalam hatinya, kok tahu Ustaz ya? La yu'minu ahadukum. Kok bisa kau merasa tenang saat menyuap daging sementara tetanggamu tak makan? Kok bisa kau merasa kenyang sementara ada yang lapar? Jadi program-program YTWU itu Masya Allah, pembagian beras. Anak kami tak bisa sekolah Pak Ustadz, gratis sekolah. 1 tahun 25 orang, laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Rehab rumah, tak mampu, dibuatkan rehab rumah. Programnya 26. Saya mengajak kepada jamaah semuanya, silakan kunjungi pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, jumpa Simpang Bingung. Waktu lewat Simpang Bingung tuh banyak-banyak baca ihdinas siratal mustaqim, supaya tak bingung kalian situ. Sesudah dapat simpangnya, belok kiri, terus aja, nanti jumpa YTWU sebelah kanan. Kalau ke kiri itu TPU Kopit. Jadi bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Apa TPU itu? Taman Pemakaman Umum. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, semua kita ini nanti berakhir dengan kata Mimdate mataya bawati. Ada yang tak mati? Mati. Kita ini adalah antrian panjang menuju kematian. Adik kelas kita lebih dulu dari kita, lebih ganteng, lebih kuat, lebih sehat, tapi kata Allah mati. Abdul Somad lebih kurus, lebih tua. Banyak yang udah menyangka, kenapa lo Ustaz ini tak mati-mati? Allah masih kasih kesempatan saya hidup. Kenapa? Karena masih ada jadwal di Masjid Nurus Sodri, masih ada jadwal bersama ketua pengurus masjid dan ikatan Pasaman. Orang-orang Pasaman yang ada di Pekanbaru ini berdoa, ya Allah, jangan matikan Ustaz Somad sebelum dia tablik akbar bersama kami. Adapun sesudah ini terserahlah ya Allah. Besok subuh berdoa pula orang di Harapan Raya, izinkan dia masih hidup sampai subuh ya Allah. Selesai subuh, pergi pula kami ke Kuntu. Orang Kuntu berdoa malam ini, ya Allah jangan sampai turun hujan malam ini, karena kalau hujan besok tak jadi kami panen ikan. Setelah dari Kuntu, pergi pula kami ke Batu Tilam. 2 jam, jalannya belum beraspal, tanah liat, mobil yang bisa masuk cuma 4x4, off-road. Jangan ikut bersama kami ke sana, biar kami aja, karena ini berat, maka biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nanti mati ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ajak orang Pekanbaru mengumpulkan beras?" "Sudah ya Allah." "Sudah kau ajak orang Pekanbaru program membantu rumah orang tak mampu?" "Sudah ya Allah." "Sudah kau buka pondok tahfiz Quran?" "Sudah ya Allah." Ada mereka datang? Tak ada. Rupanya mereka tidak langsung datang, mereka transfer banking ke nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai 8:30, sekarang udah jam 9:30. Kurang-kurang sedikit karena kita bersaudara, maafkan aja. Apalah rasa air syafaqallah ini? Boleh dicoba? Bismillah. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata memang kata itu tidak bisa mewakili rasa.
Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Goleh telambe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hari ini kita sedang krisis persaudaraan. Sayang emak sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Betul? Ada kita, ada dia, sedap bersaudara. Dia naik mobil, kita naik mobil, sedap bersaudara. Dia sedang kerja, kita sama-sama kerja, sedap bersaudara. Dia kerja, awak pensiun, ciut macam mana ayam kena minyak lampu. Dia naik mobil mewah, kita naik motor, ciut rasa tersinggung dalam hati. Betul kata pepatah orang Melayu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Jangan begitu, karena Islam mengajarkan kita kasih saudara hingga ke surga. Amin. Adik-adik yang kreatif bisa dibuatkan baju kaosnya, kasih saudara hingga ke surga. Nanti kita pasarkan. Anda ingin dapat baju kaos yang bermakna, ini dipakailah punya baju kaos macam-macam, isi tulisannya di belakang, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai pula di masjid sholat Jumat. Orang yang di belakang tuh nengok. Makanya ke masjid tuh jangan pakai baju bertulis-tulisan, pakai baju putih koko, pakai baju kalau memang hitam hitam betul, kalau putih putih betul, kalau batik batik betul. Tapi baju Ustaz bertulis depan aja, belakang tak ada kan? Ada. Oh gawat juga ini. Berarti tak bisa dipakai sholat Jumat nanti. Pas dipakai sholat Jumat tengok sama orang, oh pasaman, ambo piaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga persaudaraan ini. Kalau ada kawan menelpon nanti malam jam 4, Assalamualaikum bro, bangun ya sholat tahajud. Ini tanda sayang apa resek? Kau kalau mau masuk surga masuk aja sendirian, tak usah ngajak-ngajak. Urus aja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Oh, ini bukan ajaran Islam, beb. Islam itu kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang beramal soleh. Orang Islam tak mau beramal sendirian. Yayasan Tabung Wakaf Umat mengajak kita beramal bersama. Karena orang Islam ini nanti kalau masuk surga, dia tak mau sendirian. Begitu masuk ke dalam surga, maka jamaah Nurus Sodri akan bertanya, ya Allah, kawanku dulu yang sama-sama di Nurus Sodri mana? Kata Allah, dia tak langsung kemari, pesawat dia delay. Orang jamaah Nurus Sodri bertanya ke malaikat, malaikat, Ustaz Somad yang menceramahi kami dulu di mana? Kata malaikat, dia tak di sini, dia di VVIP. Amin. Macam-macam tak setuju ku tengok. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan. Berkawan di dunia karena korupsi, berkawan di dunia karena sama-sama mabuk, berkawan karena sama-sama berzina, pesta narkoba. Ba'dhum li ba'dhin adu. Nanti di akhirat mereka akan berkelahi. Gara-gara kau lah aku mabuk. Gara-gara kau juga, kenapa kau mau ikut? Gara-gara kau lah aku kena virus HIV AIDS. Terserah kau lah, kenapa kau ikut? Kau pun salah, kenapa kau kasih gratis? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa saling memuji. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku bangun tahajud malam. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku ikut pembangunan WC masjid Nurus Sodri. Padahal awalnya aku tak mau, karena aku anggap bersedekah untuk WC nanti masuk surga di WC. Tapi karena penjelasan yang benar, akhirnya mereka bersama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu entah siapa di antara kita yang pergi duluan. Kemana si fulan? Sudah meninggal Pak Ustaz. Kemana si fulan? Sudah duluan Pak Ustaz. Berapa banyak jamaah di Pekanbaru yang dulu sama-sama mengurus masjid. Ceramah saya di salah satu masjid di Pekanbaru. Saya tanya, Pak Ketua Masjid mana? Kok nggak pernah datang? Dia memang tak pernah lagi kemari Pak Ustaz. Ninggal dia, masih ada di rumah Pak Ustaz.
Kenapa nggak kemari? Sejak kalah jadi ketua masjid nggak mau lagi ke masjid. Apa pula begitu? Jadi ketua masjid ini bukan DPR RI, bukan ada uang tunjangan. Ini adalah pengabdian lillah. Jadi pengurus masjid bukan panti jompo, tempat orang-orang tua yang tak ada kerjaan. Menjadi pengurus masjid adalah pengabdian. Ini adalah rumah Allah. Susunlah jadwal pengajian. Bingung mencari ustadz, hubungi Ustadz Al-Naqdinar. Di sana banyak ustadz-ustadz dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah masjid ini tidak ada kurang satu apapun. AC-nya lengkap, kipas anginnya lengkap. Ini karena orang banyak aja panas nih. Kalau tak ada orang di sini, bersalju kita. AC itu nggak dekat-dekat. AC. Kalau hiduplah AC, hidup kipas, dari maghrib ke isya kita gini, gembong setengah malam. Kamar mandi, toilet, banyak saya tengok kerannya. Air pula macet. Lambat saya datang mau wudhu. Alamak, macam manduk diperas. Datang satu panitia, mohon Pak Ustaz, mati lampu tadi katanya. Dahiyan tak tidak, wallahu alam. Sengaja dibuat cahaya warna hijau dinding, warna hijau tiang. Kenapa? Karena mata banyak menengok warna hijau, itu mata kita sehat. Itu maka topi hijau, sorban hijau, baju hijau, tiang hijau. Dan saya pun gedung kelas saya buat hijau. Supaya apa? Supaya mata kita menengok yang hijau-hijau. Tapi kalau untuk bersedekah pakai duit warna hijau 20.000. Apalah arti 20.000? Sedekahkan duit 20.000. Habis itu mati kita. Habis duit yang satu peti di rumah itu. Dia ambil bapak tuh untuk modal berbini lagi. Ibu memang sekarang ketawa, tapi sebalik nanti ke rumah betul juga kata saya. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu dengan bapak besok tak mesra lagi. Mama, mana kopinya? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam selama ini nengok cincinku ya. Wahnya udah kau agak-agak harganya ya. Kau tak tahu ini imitasi ku beli di pasar bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panas, lama menunggu, oksigen kurang, tak dapat tempat duduk, bisa pula jamaah ini tersenyum lepas. Ini menunjukkan hatinya bersih, betul? Bisa pula dia tak bubar. Saya memandang ceramah ini dari tadi kanan kiri muka belakang, tak ada satupun yang menguap. Padahal orang kalau kurang oksigen itu menguap. Bisa dia tak menguap. Artinya jamaah ini tahan. Ustadznya pula tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya lihat wajah-wajah ini sebagian besar 80% wajah muda. Memang ada beberapa yang tua, tapi sesungguhnya dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua. Casing 80, signal 18. Luar biasa. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu mesti bangga punya suami yang soleh-soleh ini, betul? Suami ibu di mana? Di masjid Pak Ustadz, dari maghrib ke isya tak pulang, Ustadz Somad pengajian, mantap. Sekarang banyak istri tak bisa menjawab waktu ditanya, suami ibu di mana? Dilarikan pelakor Pak Ustadz. Suami ibu di mana? Sakau Pak Ustadz. Suami ibu di mana Pak Ustadz? Dulu Pak Ustadz, waktu kami belum nikah, begini dia berkipas Pak Ustadz. Sekarang sejak tua banyak duit ini, kipasnya diam, kepalanya bergoyang Pak Ustadz. Hancur. Tapi anak-anak muda nih Masya Allah, kalau ada orang mengatakan zaman ini udah hancur Pak Ustadz, banyak maksiat Pak Ustadz, siapa bilang? Nih anak-anak muda masih ngaji. Datang pacarnya nelpon, yang kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman ya? Tidak, malam ini pengajian dengan Ustadz Somad di Nurus Suatu. Nanti habis pengajian baru kita jalan. Biasa, namanya juga masih muda, masih berbolak-balik hatinya, tidak ada yang stabil, hati berbolak-balik penuh dengan perubahan. Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Kita kalau dekat dengan anak muda nih, kita pun ikut muda lagi.
Masya Allah, luar biasa. Suka saya ceramah di Pekanbaru dengan anak-anak muda nih. Pernah juga saya ceramah, tiba-tiba saya tengok orang tua semua. Pak salah judulnya berubah. Judul kita malam ini adalah persiapan mengalami alam barzakh. Anak-anak muda ini nanti kalau ditanya anaknya enak dia jawab, ayah. Gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Pengajian Ustaz Somad di Masjid Nurul Sadri. Malam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu. Saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon emak kok. Terantuk. Pas lagi pandangan itu oh lah indahnya untuk diceritakan. Tidak semua ayah emak bisa bercerita indah kepada anak-anaknya, betul? Ayah. Ya, cuman ayah jumpa emak dulu, tak usah kau tanya. Penasaran anak ditanya emaknya, cuman dulu mak? Kami ditangkap satpam. Ayah kau tuh sebetulnya nggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan, sehancurnya hati emak. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya ini udah tausiah yang keberapa ini ya. Tadi pagi di Umri 1 jam lebih. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat itu tak lama, 20 menit, tapi suara menggelegar. Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat? Orang mau mengantuk semua. Gas, kita akan mati. Semua akan menghadap Allah. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat pengajian ibu-ibu tadi sore dekat rumah. Ini pengajian yang keempat. Dalam pikiran saya tadi, ini rasanya udah tak ada tenaga lagi mau tumbang. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara, begitulah hebatnya aura doa orang banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah kadang letoy lesulo yo lungai mau mati. Pas ditanya bininya, sabar ya bang, insya Allah 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi kalau udah jumpa sama kawan-kawannya, semangat balik, kelopak balak 6. Itu orang dulu ada di daerah Nurul Sadri ini begitu, tapi sekarang udah mati dah. Yang tinggal yang baik-baik, yang soleh-soleh aja semua. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Saya istiqamah bukan karena ilmu saya istiqamah bukan karena amal saya istiqamah karena saling bersahabat, berkawan, orang-orang baik memposisikan saya dalam istiqamah. Ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada persatuan kekeluargaan. Mudah-mudahan komunitas-komunitas ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan semuanya. Semoga semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dilepaskan Allah dari segala lilitan hutang piutang. Istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat-hajat kami. Allahumma arham al-waqifin wal mutasaddiqin, curahkan rahmat karuniamu kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bagi yang masih dalam keadaan sulit rezekinya, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara kami yang masih sulit rezekinya, maka mudahkanlah saat ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun.
Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari judi, jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Maghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali ajdadina datuk kami, wali jaddatina nenek kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami tak mampu kami membalasnya ya Allah. Wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al hadhihi sanatil mubarakati khairan min qabliha, jadikan tahun ini 1444 lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.